Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi bersama saya Fajar di channel Belajar Jualan Online. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips atau strategi cara mendapatkan atau menciptakan suatu winning ads. Cara buat winning ads tuh banyak ya teman-teman ya, banyak caranya, banyak strateginya. Di sini saya akan memberikan dua tips atau strategi cara menciptakan winning ads ya teman-teman. Oke, langsung aja kita lihat videonya teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja kita ke videonya bagaimana menciptakan winning ads atau bisa dibilang winning ads kreatif, winning konten untuk iklan kita. Sebenarnya strategi-strateginya banyak ya teman-teman. Cuma di sini saya akan kasih strategi atau tips dua saja ya teman-teman. Itu sudah cukup kok kalau teman-teman aplikasikan. Insya Allah akan sangat bermanfaat sekali. Oke, langsung aja kita lihat videonya ya. Oke, yang pertama di sini tes ads, tes konten yang pertama. Nah, strategi dan tipsnya. Nah, di sini teman-teman buat campaign. Nah, di sini teman-teman buat adset 1, 2, 3. Satu campaign, 3 adset ya. Di sini. Dan untuk adsetnya tuh teman-teman bisa bedakan. Misal di sini adset grup hoodie, adset grup jaket, adset grup sepatu misalkan. Nah, untuk adset ini kan 3 ya. Nah, satu ini ada ads kreatif atau konten itu ada 3 teman-teman. Beda teman-teman masukkan 3 di sini. Yang pertama misal gambar baju warna apa, gambar ads warna apa, gambar ads warna apa. Kalau bisa dari ketiga ini teman-teman, selain image-nya saja, selain image atau videonya, untuk copywriting dan headline-nya pun bisa teman-teman bedakan untuk split test. Karena kita akan mencari atau menciptakan sebuah winning ads ya teman-teman ya. Nah, ini dirubah ya teman-teman, dibedain. Image beda, copywriting beda, image-nya beda, image-nya beda, videonya beda, videonya beda. Semuanya dibedain. Nah, di adset kedua ini misalkan grup jaket. Nah, adset 1, 2, 3 sama dengan ini teman-teman. Jadi di sini teman-teman tinggal duplikat aja dan pastikan di adset kedua ini. Nah, yang ketiga pun sama. Jadi formasinya tuh satu campaign, 3 adset, 3 ads per adset. Jadi total ada 9 adset. Total ada 9 ads. Itu semuanya sama. Yang ke satu ini sama, misalkan ini hoodie hitam. Hoodie yang kedua hoodie merah, ini hoodie merah. Yang ketiga ini hoodie putih, ini hoodie putih. Nah, yang harus kalian pilih, nah setelah teman-teman menjalankan iklan ini ya teman-teman bisa untuk jalankan iklan ini. Misalkan campaign ini dengan budget 100.000 ya teman-teman, ini bisa jalankan dalam sehari atau 2 hari saja teman-teman, itu sudah cukup. Nah, untuk itu teman-teman langsung bisa cek hasilnya. Nanti setelah cek hasilnya teman-teman bisa pilih ads mana yang hasil data iklan sangat bagus. Jadi setelah teman-teman running iklan ini selama 2 hari, nanti teman-teman tinggal pilih ads mana yang akan teman-teman lanjutkan, ke iklan berikutnya. Nah, untuk membaca datanya kita persimpel saja teman-teman. Dari ketiga ads ini kan ini sama, satu sama, dua sama, tiga sama. Cara simpelnya seperti ini aja tuh teman-teman ya. Pertama yang teman-teman lihat tuh hasilnya ya. Nah, misal teman-teman udah jalan iklan dua hari.
nanti tuh misalkan ada hasil, ada result, ada pembelian atau ada lead masuk. Nah, teman-teman bisa pilih melalui hasil result ini. Hasilnya dari ketiga ads ini, mana yang menghasilkan penjualan. Yang kedua, CTR. Teman-teman bisa lihat dari hasil CTR-nya. Nah, di sini saya lihat, nah minimal dari CTR-nya itu 1% teman-teman. Kalau saya ya, jadi 1% minimal. 2-4% itu udah bagus ya teman-teman, bagus, sangat bagus. Nah, yang ketiga 5-7% saya kasih tanda tanya. Kenapa? Di sini besar memang bagus, tapi di sini teman-teman harus hati-hati juga. Bisa aja itu clickbait, misalkan teman-teman video dan thumbnailnya tuh emang buat tertarik banget tapi tidak ada berhubungannya dengan penjualan, itu bisa aja clickbait ya. Sebenarnya kalau saya lebih memfokuskan ke yang ini aja teman-teman, di atas 1% atau yang ini aja. Itu sudah cukup bisa membuat iklan teman-teman akan panjang, napasnya akan kuat. Kalau dari awal iklan teman-teman di bawah 1%, napasnya kayaknya akan berat juga ya teman-teman. Nanti tuh pasti bakal ada bosen, saturate gitu kayak gitu ya teman-teman. Nah, terakhir dari jenis CPC-nya, cost per kliknya ini teman-teman bisa cari yang murah ya teman-teman. Mungkin gitu aja teman-teman. Ini untuk cara menciptakan atau mencari winning ads atau winning kreatif dengan cara tesnya seperti ini. Satu campaign 3 ad set, per ad setnya 3 ads. Kalau misalkan saya contohkan di dashboard seperti ini ya teman-teman, seperti ini. Nah, nih teman-teman, ini kan satu campaign. Nah, ini ada 3 ad set kan, sesuai yang tadi saya bilang 3 ad set, 1, 2, 3 ad setnya dibedakan. Nah, di dalam satu ad set ini terdapat 3 ads teman-teman. 1, 2, 3. Nah, di sininya 1, 2, 3 ads yang sama juga teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa langsung lihat datanya di sini. Nah, untuk melihat CTR bisa di kinerja klik tuh bisa terlihat juga ya. Nah, ini CTR, rasio klik tayang tautan, CPC biaya per klik tayang atau cost per kliknya teman-teman. Cari yang murah, ini yang di atas 1%, dan nanti mana yang menghasilkan hasil. Untuk cara tes ads yang pertama mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Kita lanjut ke cara mencari ads kreatif yang winning dengan cara yang kedua. Nah, ini teman-teman cara yang kedua ya. Cara yang kedua tuh seperti ini. Oh, ini tuh campaign ya. Kalau saya sering menggunakan, mungkin saya sering menggunakan ini ya teman-teman ya. Kenapa saya sering menggunakan cara yang kedua ini? Karena kalau misalkan dilihat pun ini cara optimasinya lebih valid ya teman-teman, lebih terukur kalau menurut saya. Oke, di sini teman-teman buat satu campaign, lalu adsetnya ada 3 ya teman-teman. Di sini adsnya disamakan ya teman-teman, adsetnya. Misal ini grup hoodie, ini grup hoodie, ini grup hoodie, samakan semua dari mulai umur, minat, lokasi, semuanya disamakan, diduplikat saja teman-teman. Nah, di bagian adset nanti teman-teman bedakan setiap adsetnya. Misalkan adset 1 gambar kaos merah, adset 2 gambar kaos biru, adset 3 gambar kaos hitam. Budgetnya taruh di adset di sini. Teman-teman di sini bisa simpan budget 50.000, 50.000, 50.000. Sehari teman-teman bisa jalankan 150.000 dulu. Teman-teman bisa jalankan 2-3 hari. Ini lebih adil ya kalau misalkan dibilang. Ini soalnya kan gini teman-teman. Ini adsetnya itu sama teman-teman. Grup hoodie, grup hoodie, grup hoodie. Nah, hanya konten gambar saja yang dibedakan. Kalau saya sih ini melihat lebih adil dan lebih optimasinya itu lebih valid kalau menurut saya.
Makanya saya sering melakukan tes ads kreatif seperti ini. Ininya sama semua dan di sininya beda ya teman-teman. Nah, sama kok teman-teman, yang harus teman-teman lihat tentu dari hasil ketiga ads ini tuh mana sih yang resultnya, yang ada resultnya murah, yang CTR-nya di bawah 1%, atau ini, atau biaya per klik tautannya, cost per kliknya ini murah juga teman-teman. Kan bisa tuh, ini kan ads-nya udah sama, audiens sama, ini sama teman-teman ya. Nah, hanya beda foto saja, konten iklan saja, jadi bakal ketahuan, bakal lebih adil dan seimbang teman-teman. Kalau misalkan saya lihat, saya bukain dashboardnya itu seperti ini teman-teman. Nah, tes ads 2 ya, ini satu campaign kan teman-teman ya, satu campaign ini interestnya harus sama semua. Nah, di setiap interest pertama ini gambar ini beda kan, ini satu ya, gambar satu. Di interest keduanya gambarnya warna beda, warna merah kan di sini. Di interest ketiganya di sini ini beda juga teman-teman ya. Nah, jadi lebih adil, audiens, interest dan lokasi umurnya pun sama. Kita tes ke ads kreatif yang berbeda-beda teman-teman. Nanti di sini bakal terlihat hasilnya, mana yang CTR-nya tinggi, hasilnya murah, cost per kliknya murah teman-teman. Simpelnya penjelasannya seperti itu teman-teman ya. Setelah mendapatkan winning ads, nanti di sana teman-teman bisa improve. Misalkan seperti ini, kita udah dapat 1 atau 2 winning ads-nya, kita buatin di iklan berikutnya dengan post ID yang sama. Nanti kita tinggal tambahin satu lagi. Misalkan kita duplikat, kita ganti gambarnya, tapi copywriting headline-nya kita samain. Nanti teman-teman bisa improve terus untuk menciptakan sebuah winning ads. Karena nanti jika winning ads sudah win, dapat winning ad set, dan disitulah terciptanya winning campaign teman-teman. Winning campaign itu diciptakan, bukan ditemukan ya teman-teman. Jadi optimasi dan optimasi terus. Oke, baik teman-teman, sekian penjelasan singkat dari saya mengenai cara mencari winning ads atau winning ads kreatif itu, winning content itu sama saja. Semoga teman-teman paham, teman-teman bisa ulang-ulang terus supaya teman-teman paham. Penjelasannya simpelnya seperti itu ya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Wallahul muwaffiq ila aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.